Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil pembahasan kami dengan tema siswa dan keuangan inklusif. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fredla Farabi dengan NIM 035, kemudian ada Fatia Aulia Zahra dengan NIM 020, kemudian ada Amalia Solihah dengan NIM 027, dan terakhir ada Sabina Umaika dengan NIM 028. Baik, mari kita mulai paparnya. Boleh di next. Yang pertama ada konsep siswa. Keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus, yaitu peran usaha dan peran sosial. Pada peran usaha, keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Peran sosial, keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dana, penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam perspektif kolektif ekonomi, zakat akan melipat gandakan harta masyarakat karena dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dari sisi permintaan, distribusi zakat pada golongan kurang mampu akan membuat mereka memiliki daya beli. Sedangkan dari sisi penawaran, zakat memberikan disinsentif bagi penumpukan harta diam atau tidak diusahakan dengan menggunakan potongan sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor real. Selanjutnya itu siswa. Yang pertama itu ada zakat. Zakat merupakan sebutan bagi sejumlah harta yang dikeluarkan yang telah mencapai nisab atau takaran dan haul atau jangka waktu tertentu dengan persyaratan tertentu serta kepada orang-orang tertentu sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua ada infak. Infak merupakan suatu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal sosial masyarakat serta kemanusiaan dalam menyerahkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya ada sedekah yang merupakan pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Dan yang terakhir yaitu wakaf. Wakaf adalah menahan harta dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana harta tersebut ditahan kepemilikannya namun dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan bersama. Selanjutnya itu ada keuangan inklusif. Keuangan inklusif adalah hak bagi setiap individu yang mempunyai akses untuk memiliki keuangan yang cukup digunakan membeli barang atau jasa dengan cara efektif dan berkelanjutan. Bisa juga dikatakan sebagai keadaan masyarakat dalam menggunakan sebuah produk layanan jasa keuangan, misalnya asuransi, investasi, perbankan, dan teknologi finansial. Adanya inklusi keuangan ini bertujuan untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara mengurangi ketidakseimbangan ekonomi dilihat dari peningkatan serta pemerataan akses masyarakat pada sebuah produk dan layanan keuangan. Selain bisa mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan perekonomian manfaat lainnya yaitu yang pertama, bisa meningkatkan efisiensi ekonomi. Sumber daya yang terbatas akan dimaksimalkan dan dimanfaatkan sedemikian rupa hingga bisa menghasilkan produk barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Inklusi keuangan ini sangat berperan dalam keberhasilan efisiensi ekonomi tersebut. Yang kedua, membantu dalam pencapaian stabilitas sistem keuangan. Inklusi keuangan juga bisa membantu dalam mencapai sistem keuangan yang stabil. Jika stabilitas sistem keuangan tercapai, maka perekonomian akan tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, untuk mengurangi shadow banking. Shadow banking ini sangat berpengaruh pada perekonomian negara yang tentu saja merugikan daripada menguntungkan. Oleh karena itu, ada
adanya keuangan inklusif untuk bisa menekankan adanya shadow banking tersebut. Lalu yang keempat ada menciptakan potensi baru bagi perbankan. Potensi baru akan tercipta di tengah masyarakat sehingga perbankan bisa lebih maju dan berkembang. Lalu yang kelima ada menekankan kesenjangan dan menaikkan kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini masih ada kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Untuk bisa menekan dan mengurangi kesenjangan sosial tersebut, diadakan inklusi keuangan agar bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang keenam ada menurunkan angka kemiskinan. Saat ini kesenjangan sosial bisa ditekan dan dihindari, maka kemiskinan lama-kelamaan akan terhapuskan atau bisa diminimalisirkan. Hal ini tentu menjadi salah satu tujuan penting adanya inklusi keuangan. Kemiskinan perlu dihapuskan agar negara bisa maju dan makmur. Lalu yang terakhir itu memulihkan ekonomi tingkat nasional. Perekonomian yang merasakan dampak dari adanya inklusi keuangan tidak hanya sebatas lingkungan masyarakat kecil, namun seluruh masyarakat di negara ini atau tingkat nasional. Perekonomian masyarakat diharapkan bisa jadi kuat sehingga siap menghadapi kondisi apapun yang mungkin tidak terduga di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, jika melihat dari peraturan OJK 76/POJK.07/2016 ada 4 tujuan inklusi keuangan. Di antaranya 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan, pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK. Yang kedua, meningkatnya penyediaan produk dan atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya penggunaan produk atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Yang keempat, meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Nah, di sini ada gambar pilar dan fondasi strategi nasional keuangan inklusif. Di sini ada target keuangan inklusif di kenaikan tingkat keuangan inklusif dari 36% di tahun 2014 menjadi 75% pada tahun 2019. Kini dari Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif yaitu Bapak Jokowi sendiri telah menetapkan bahwa tingkat keuangan inklusif di tahun ini diusahakan menjadi 90%. Nah, di sini ada pilar-pilar yaitu berupa upaya pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan. Nah, yang pilar pertama ini ada edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan. Pilar yang kedua adalah hak properti masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal. Pilar ketiga adalah fasilitas intermediasi dan saluran distribusi yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Yang pilar keempat adalah layanan keuangan pada sektor pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non-tunai. Nah, pilar kelima adalah perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan. Selanjutnya, kelima, pilar ini dalam SNK ini ditopang oleh 3 fondasi. Fondasi yang pertama adalah kebijakan dan regulasi yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan program keuangan inklusif. Fondasi yang kedua adalah infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam akses layanan keuangan. Fondasi yang ketiga adalah organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif untuk mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu. Selanjutnya, di sini juga ada upaya lagi
Sama seperti tadi, yang pertama memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Edukasi ini mencakup memberikan pemahaman mengenai produk dan jasa keuangan yang tersedia, manfaat dan risiko yang dihadapi, hak perlindungan nasabah, dan pengelolaan finansial. Yang kedua ini menyediakan pembiayaan keuangan publik secara langsung atau bersyarat agar dapat mendorong pemberdayaan ekonomi di masyarakat. Contohnya ada pemberdayaan subsidi, pemberdayaan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, melakukan pemetaan informasi keuangan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, sehingga yang sebelumnya unbanked atau tidak memiliki rekening perbankan dapat memiliki akses layanan keuangan oleh institusi yang legal. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran berbagai lembaga keuangan bahwa adanya masyarakat yang memiliki potensi serta meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan demi meningkatkan skala bisnis. Selanjutnya, menyediakan perlindungan konsumen terkait produk keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat, meliputi penanganan keuangan nasabah, transparansi produk, sertifikat, mediasi, pengawasan pemilik jasa, dan edukasi konsumen. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi keuangan yang semakin banyak hadir di masyarakat, seperti payment gateway atau modal agregator. Terus hadirnya teknologi keuangan ini memberikan kemudahan akses sehingga dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan di masyarakat. Nah, upaya-upaya ini tuh perlu melibatkan banyak pihak, mulai dari Bank Indonesia, kementerian terkait, kantor sekretariat wakil presiden, pemerintah daerah, otoritas terkait, pihak swasta, dan akademisi. Adanya kerjasama dari semua pihak tersebut dapat membantu mewujudkan keuangan inklusif. Selanjutnya ada inklusivitas siswa. Pada saat ini, akses terhadap produk dan pelayanan keuangan, khususnya dalam aspek pembiayaan, masih terbatas pada mereka yang berpotensi menghasilkan keuntungan atau mereka yang memiliki jaminan untuk melakukan penyetoran atau pembayaran berkelanjutan. Masyarakat yang tidak memiliki hal tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap produk dan layanan keuangan. Hal inilah yang menjadi permasalahan utama dalam inklusivitas keuangan pada saat ini. Will be next. Dana siswa pada dasarnya merupakan dana yang disalurkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi mereka-mereka yang tidak memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, misalnya fakir dan miskin. Dana siswa juga dapat dimanfaatkan untuk membantu mereka-mereka yang juga memiliki akses produk dan layanan keuangan, misalnya amil dan nazir dalam usaha-usaha penyejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Zakat, infak, dan sedekah dan wakaf sejatinya merupakan aspek keuangan syariah yang sangat inklusif, di mana masing-masing aspeknya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan disesuaikan dengan target dari masing-masing aspek keuangan syariah. Keuangan inklusif Islam yakini ziswaf ini dapat menjangkau kalangan masyarakat yang tidak bankable, sehingga memberikan cara untuk mendapatkan akses finansial. Keuangan syariah sedari awal karakternya sudah harus inklusif. Dengan layanan jasa keuangan syariah yang ada, inklusivitas ini harus terus didorong dan dikembangkan. Upaya dorongan tersebut disesuaikan dengan levelnya masing-masing. Untuk kaum lemah, misalnya duafa, bisa melalui zakat, sehingga nantinya kelompok tersebut bisa naik ke tingkat kelompok yang zakat abal atau mampu berzakat. Kemudian mereka yang telah zakat abal bisa naik ke BMC-able atau micro banking able, dan terus berlanjut sampai menjadi bankable atau memiliki akses ke produk atau layanan perbankan. Next. Saat ini, layanan Ziswap mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0, seperti layanan zakat berbasis mobile, crowdfunding, atau internet banking pada berbagai lembaga keuangan syariah dan wakaf. Terdapat pula sejumlah lembaga keuangan syariah yang telah menjadi nazir wakaf uang atau LKSPW, yang juga telah dikelola melalui teknologi digital. Hal ini memperluas inklusivitas dan mempermudah jangkauan pendistribusian terhadap mereka-mereka yang membutuhkan. Bisa dikatakan bahwa hal ini merupakan opportunities bersama di era digital ini dengan meningkatnya keberagaman layanan multi-payment dalam berbagai situs e-commerce,
terkemuka ditopang oleh banyaknya jumlah Muslim pada kelompok menengah atas di Indonesia sebagai potensi muzaki dan wakil. Boleh next. Di sini terdapat contoh pemberdayaan UMKM oleh Basnas. Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan jumlah pengangguran periode pada tahun 2020. Peningkatan tersebut sebesar 1,39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Solusi dari masalah tersebut adalah dibutuhkannya instrumen yang mampu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat kurang mampu dan juga membantu mereka dalam mendapatkan modal usaha. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat. Zakat produktif merupakan zakat yang berdaya guna dalam kehidupan sehari-hari para mustahik karena dana tersebut dapat dikembangkan oleh mustahik. Dengan adanya zakat produktif, maka pengangguran akan berkurang. Metode pemberdayaan zakat produktif di Basnas Banjarnegara adalah dengan menyalurkan uang tunai dan menyerahkan peralatan yang berguna untuk para UMKM. Bantuan alat tersebut berkisar sekitar 2,5 juta hingga 3 juta rupiah. Contoh usaha yang dibantu oleh Basnas Banjarnegara melalui zakat produktif adalah usaha servis HP dan bengkel las kayu milik warga sekitar. Basnas Banjarnegara juga mengadakan pelatihan kepada para mustahik, diantaranya pelatihan perbengkelan, pelatihan peternakan, pelatihan wirausaha, dan juga pelatihan perikanan. Peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM mustahik di Basnas Banjarnegara juga melakukan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan mustahik. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.